Dalam dunia modern, batas privasi semakin sulit diidentifikasi. Dahulu, ruang pribadi adalah sesuatu yang jelas. Sebuah wilayah yang hanya dimasuki oleh orang-orang yang benar-benar memiliki izin. Namun kini, tanpa kita sadari, kita telah memindahkan sebagian besar hidup kita ke sebuah ruang bernama internet, ruang tanpa dinding, tanpa pintu, dan tanpa penjaga. Di sana, setiap unggahan yang kita bagikan menjadi undangan terbuka bagi siapapun untuk masuk, menilai, dan terkadang menghakimi. Dalam konteks inilah saya melihat betapa pentingnya pesan Stoik tentang keheningan, bahwa ketenangan seringkali lahir bukan dari hal yang dibagikan, tetapi dari hal yang dipertahankan dalam diam. Di era digital ini, kebiasaan untuk mempublikasikan setiap detail kehidupan seringkali terjadi bukan karena kebutuhan, melainkan karena dorongan sosial yang tidak lagi kita sadari. Kita terdorong untuk terlihat aktif, relevan, dan hadir dalam arus informasi yang tidak pernah berhenti. Namun konsekuensinya, kita kehilangan kendali atas batas-batas privasi kita sendiri. Tekanan psikologis di era digital tidak datang secara tiba-tiba. Ia muncul perlahan, bermula dari notifikasi yang tampak tak berbahaya. Setiap komentar, like, atau kritik dari orang asing bisa menjadi pemicu emosional yang merusak kestabilan batin. Stoikisme mengingatkan bahwa apapun yang berada di luar kendali kita, seharusnya tidak terlalu kita biarkan memengaruhi diri. Tetapi bagaimana kita bisa menjaga ketenangan jika sejak awal kita sendiri yang membuka pintu bagi opini eksternal tersebut? Ada fenomena lain yang patut dipertimbangkan. Ilusi kedekatan. Ketika kita membagikan terlalu banyak hal secara publik, kita secara tidak langsung menciptakan jarak dengan diri sendiri. Kita mulai melihat hidup melalui lensa eksternal, melalui apa yang layak diunggah, apa yang terlihat menarik, atau apa yang menurut orang lain cukup bernilai untuk diperhatikan. Di titik ini, kita bukan lagi individu yang hidup dalam kenyataan, melainkan seseorang yang menjalani kehidupan demi validasi. Padahal, menjaga privasi bukanlah bentuk ketertutupan, itu adalah bentuk pengendalian diri. Dalam pandangan Stoik, seseorang yang memiliki kendali atas informasi pribadi adalah seseorang yang memiliki ketenangan. Dalam diam, ia menyusun kehidupan dengan stabil tanpa perlu memamerkan setiap proses kepada publik yang tidak memiliki kepentingan nyata dalam dirinya. Dan justru disitulah kekuatan itu berada, kekuatan untuk memilih apa yang layak dibagikan dan apa yang hanya layak disimpan. Ketika kita menyimpan sebagian hidup kita untuk diri sendiri, kita sedang menciptakan ruang yang aman. Ruang ini memungkinkan kita memproses emosi, merencanakan tujuan, dan menghadapi tantangan tanpa tekanan dari dunia luar. Dunia digital menuntut transparansi, tetapi jiwa manusia membutuhkan batas. Ketenangan bukan berasal dari sorotan publik, melainkan dari kemampuan menjaga bagian-bagian diri yang hanya kita sendiri yang memahami. Pada akarnya, membatasi apa yang kita bagikan adalah bentuk penghormatan terhadap diri sendiri. Di tengah arus informasi yang tidak mengenal jeda, diam adalah keputusan bijak. Dan dalam keheningan itulah, ketenangan menemukan tempatnya. Terran oversharing. Emosional ketika pelarian justru menjadi beban baru di zaman ketika ruang publik dan ruang pribadi saling melebur. Saya melihat sebuah fenomena yang semakin sering muncul, kebutuhan untuk membagikan emosi secara terbuka. Seolah-olah setiap perasaan harus segera dicurahkan kepada dunia. Media sosial telah menjadi tempat pelarian yang mudah diakses. Sebuah wadah tempat orang-orang melepaskan beban hati mereka dengan harapan akan menemukan pemahaman, dukungan, atau sekadar pendengar. Tetapi dalam praktiknya, pelarian tersebut seringkali berubah menjadi beban baru, beban yang lebih berat, lebih sulit dikelola, dan lebih bising dari sebelumnya. Tren oversharing emosional ini lahir dari dua kebutuhan dasar manusia, dilihat dan didengar. Namun Stoikisme mengingatkan bahwa tidak semua perasaan membutuhkan panggung, tidak semua luka memerlukan sorotan. Ada emosi yang lebih layak diproses dalam keheningan daripada diabadikan di lini masa. Ketika seseorang membagikan kesedihan atau kekecewaannya secara terbuka, ia memberi akses kepada publik untuk masuk ke wilayah yang seharusnya bersifat intim. Dan publik, seperti yang sering kita lihat, tidak selalu memberikan empati. Kadang mereka memberikan penilaian, sarkasme, atau interpretasi semaunya. Saya sering bertanya-tanya, apakah orang benar-benar merasa lebih ringan
setelah membagikan kesedihan mereka secara publik? Atau apakah mereka sekadar menunda rasa sakit itu, menggantinya dengan validasi yang sifatnya sementara? Dalam banyak kasus, respons yang muncul dari dunia maya bersifat cepat, singkat, dan tidak mendalam, tidak cukup kuat untuk menenangkan seseorang yang sedang terluka, namun cukup kuat untuk membentuk persepsi diri orang tersebut di hadapan halayak. Pada titik ini, apa yang semula menjadi pelarian justru berubah menjadi tekanan baru. Stoikisme mengajarkan bahwa pengelolaan emosi adalah tanggung jawab pribadi, bukan untuk dipendam, tetapi untuk dipahami, bukan untuk diabaikan, tetapi untuk diolah dengan tenang. Ketika kita membagikan emosi secara berlebihan, kita sebenarnya sedang melepaskan kendali atas persepsi orang terhadap diri kita. Kita menyerahkan fragilitas kita kepada ruang yang tidak memiliki komitmen untuk menjaganya. Dan lebih berbahaya lagi, kita menciptakan pola perilaku yang bergantung pada reaksi eksternal untuk menenangkan luka internal. Dalam kehidupan modern, banyak orang menganggap oversharing sebagai bentuk keterbukaan. Padahal, ada perbedaan besar antara keterbukaan dan ketidakterkendalian. Keterbukaan adalah keputusan sadar untuk menyampaikan hal yang perlu disampaikan kepada orang yang tepat, pada konteks yang tepat. Sedangkan oversharing adalah reaksi emosional yang terjadi karena ketidaksanggupan menahan dorongan batin sendiri. Stoikisme menempatkan kendali sebagai inti kebijaksanaan. Maka, jika kita tidak mampu mengendalikan apa yang keluar dari diri kita, bagaimana mungkin kita mengendalikan apa yang masuk? Ada konsekuensi lain yang jarang disadari. Semakin sering seseorang membagikan emosi secara publik, semakin ia kehilangan ruang aman untuk mengalami emosi itu secara pribadi. Ia mulai mengasosiasikan rasa sakit dengan kebutuhan untuk didengar publik, seolah-olah setiap kesedihan memerlukan audiens. Padahal, banyak penyembuhan justru terjadi dalam kesunyian, dalam proses refleksi yang tidak perlu diketahui siapapun. Pada akhirnya, menjaga emosi bukan berarti menolak bantuan. Namun bantuan terbaik jarang ditemukan di kolom komentar. Bantuan itu biasanya hadir dalam bentuk percakapan mendalam dengan orang yang benar-benar peduli, atau dalam kesadaran diri yang tumbuh di antara jeda refleksi. Dan dalam keheningan itulah, kita menemukan bahwa beberapa hal terasa lebih ringan ketika disimpan, bukan diumbar. Stoikisme mengajarkan bahwa ketenangan datang dari kemampuan mengelola diri, bukan dari kemampuan mengundang perhatian. Dan mungkin itulah yang paling kita butuhkan di era oversharing ini. Kekuatan untuk diam dan keberanian untuk menyembuhkan diri secara pribadi. Tekanan pembuktian diri di dunia profesional. Dalam dinamika dunia profesional modern, saya melihat sebuah kecenderungan yang semakin menguat, kebutuhan untuk terus membuktikan diri. Seolah-olah nilai seseorang tidak lagi terletak pada kualitas pekerjaan yang ia hasilkan, melainkan pada seberapa sering ia menunjukkan proses itu kepada dunia. Kita hidup dalam era harus terlihat sibuk, di mana setiap pencapaian kecil seringkali harus diabadikan, didokumentasikan, dan dipamerkan agar dianggap nyata oleh orang lain. Namun, di balik dorongan tersebut, tersimpan sebuah tekanan yang jarang diakui. Tekanan untuk terus berada dalam sorotan. Stoikisme menawarkan perspektif yang berbeda, perspektif yang justru terasa semakin relevan hari ini. Bahwa ketenangan dan efektivitas tidak muncul dari kebutuhan untuk terlihat produktif, melainkan dari fokus pada apa yang benar-benar bisa dikendalikan, proses internal, bukan exposure eksternal. Dalam konteks profesional, saya menyadari bahwa semakin sering seseorang membagikan langkah-langkah kerjanya, semakin rentan ia terhadap gangguan, opini, dan interpretasi yang tidak perlu. Dunia profesional tidak selalu ramah. Terkadang ada rasa iri, kompetisi terselubung, atau bahkan manipulasi yang muncul dari informasi yang terlalu terbuka. Dalam banyak kasus, ekspos berlebihan terhadap rencana atau capaian justru memunculkan tekanan baru. Ketika seseorang mengumumkan proyek yang sedang ia kerjakan, ia tidak hanya membagikan informasi, ia juga membuka peluang bagi publik untuk memantau, menilai, dan menuntut. Jika proyek tersebut tidak berjalan lancar, publik yang sama yang sebelumnya memuji dapat berubah menjadi sumber kritik atau keraguan. Dan ironisnya, tekanan terbesar seringkali bukan berasal dari orang lain, tetapi dari diri sendiri yang merasa harus memenuhi ekspektasi yang telah ia bangun. Saya melihat bahwa dorongan untuk membuktikan diri ini seringkali lahir dari ketakutan.
Ketakutan tidak terlihat, tidak dianggap, atau tidak menunjukkan progres yang cukup cepat. Padahal, dalam prinsip Stoik, penghargaan sejati tidak datang dari pengakuan eksternal, tetapi dari integritas dalam bekerja. Tidak ada manfaatnya memperlihatkan proses jika proses itu sendiri belum matang. Tidak ada gunanya memamerkan langkah ketika langkah itu belum benar-benar menghasilkan sesuatu yang layak berdiri sendiri. Di era ini, terlalu banyak orang yang bekerja bukan hanya untuk mencapai hasil, tetapi untuk memastikan bahwa proses mereka terlihat oleh orang lain. Mereka bekerja dengan dua beban. Beban pekerjaan itu sendiri dan beban membuktikan bahwa mereka sedang bekerja. Dan tanpa disadari, mereka kehilangan momen tenang yang seharusnya diperlukan untuk berpikir dengan jernih, untuk berinovasi, atau untuk sekadar bernapas. Stoikisme mengajarkan bahwa hal yang berada dalam kendali kita hanyalah usaha, bukan penilaian. Dengan kata lain, dunia luar tidak perlu mengetahui setiap langkah yang kita ambil. Ada kekuatan dalam bekerja dalam diam, sebuah ruang yang terbebas dari tekanan pandangan orang lain. Tempat ide dapat berkembang tanpa rasa takut dinilai terlalu cepat. Dengan menjaga sebagian proses tetap privat, seseorang sebenarnya sedang melindungi fokusnya, mengamankan energinya, dan menjaga stabilitas batinnya. Saya percaya bahwa dunia profesional membutuhkan lebih banyak keheningan, bukan kebisingan. Keheningan yang memungkinkan seseorang mengeksekusi rencana dengan disiplin, tanpa distraksi, tanpa validasi instan, dan tanpa tuntutan untuk menunjukkan segala hal kepada publik. Ketika kita mempersempit lingkaran informasi yang kita bagikan, kita sebenarnya sedang memperluas ruang kerja internal kita. Dan pada akhirnya, dunia menghargai hasil yang nyata, bukan narasi perjalanan yang terlalu dini. Ketenangan dalam dunia profesional tidak muncul dari sorotan, melainkan dari kemampuan menjaga proses tetap tersembunyi sampai waktunya tiba. Di sana, dalam ruang yang tidak diketahui siapapun, seseorang dapat bekerja dengan tenang, berkembang tanpa tekanan, dan menunjukkan hasil ketika ia benar-benar siap. Dan seperti yang diingatkan Stoik, hasil yang matang selalu berbicara lebih keras daripada proses yang dipamerkan. Hubungan personal, intimasi yang hilang karena terlalu banyak orang ikut campur dalam refleksi saya mengenai dinamika hubungan pada era modern. Ada satu fenomena yang terus mengganggu pikiran. Betapa mudahnya hubungan personal kehilangan kedalaman ketika terlalu banyak pihak yang diizinkan masuk ke dalamnya. Dahulu, hubungan dibangun oleh dua orang, dua hati, dua pikiran, dua suara yang secara perlahan mencari titik temu. Namun kini, hubungan seringkali dijalankan oleh lebih dari dua orang, keluarga, teman, netizen, bahkan algoritma yang tanpa sadar turut membentuk persepsi kita terhadap pasangan kita. Saya melihat sebuah paradoks besar. Di satu sisi, orang menginginkan hubungan yang stabil dan intim. Di sisi lain, mereka membuka pintu selebar-lebarnya bagi dunia luar untuk ikut menilai, ikut memberi komentar, bahkan ikut menentukan arah hubungan mereka. Dan pada akhirnya, hubungan itu kehilangan inti kehangatannya bukan karena kurangnya cinta, tetapi karena hilangnya privasi. Stoikisme memberi pandangan yang sangat jelas tentang ini. Tidak semua hal perlu dibagikan, terutama hal-hal yang bersifat emosional, rapuh, dan personal. Hubungan adalah ruang sakral yang seharusnya dibangun dalam kesadaran penuh, bukan menjadi arena publik tempat opini luar bebas keluar masuk tanpa batas. Ketika seseorang terlalu sering menceritakan masalah hubungan kepada banyak orang, ia sesungguhnya sedang mencabut kekuatan hubungan itu dari akarnya. Saya menyadari bahwa dalam banyak kasus, orang membagikan masalah hubungan bukan karena ingin merusaknya, tetapi karena membutuhkan dukungan. Namun ironisnya, dukungan yang datang dari banyak suara seringkali menciptakan kebingungan. Setiap orang memiliki perspektif, nilai, dan bias mereka sendiri. Pada akhirnya, pasangan tersebut bukan lagi mengambil keputusan berdasarkan kebutuhan internal hubungan mereka, tetapi berdasarkan tekanan eksternal yang tidak relevan dengan realitas hubungan itu sendiri. Ada pula kecenderungan untuk membagikan momen manis hubungan kepada publik, seolah-olah dokumentasi itu menjadi bukti bahwa hubungan tersebut berjalan baik. Namun ketika momen indah harus terus dipamerkan, hubungan berubah menjadi pertunjukan. Ketika pertunjukan harus terus berlangsung, keintiman perlahan menghilang. Hubungan tidak lagi dijalani, tetapi dikurasi. Dan ketika hubungan mulai dikurasi,
maka substansi seringkali tergeser oleh penampilan. Saya mulai memahami bahwa dalam hubungan personal, keheningan adalah bentuk perlindungan. Diam bukan berarti menyembunyikan, tetapi memberi ruang bagi dua manusia untuk memahami satu sama lain tanpa gangguan. Ketika terlalu banyak orang menilai hubungan kita secara tidak sadar mulai bertindak berdasarkan ekspektasi mereka. Kita mulai mengambil keputusan bukan berdasarkan apa yang kita dan pasangan butuhkan, melainkan berdasarkan apa yang tampak benar di mata orang lain. Stoikisme menekankan pentingnya menjaga batas diri, dan hubungan, pada hakikatnya, adalah batas bersama yang harus dijaga dengan disiplin. Jika batas itu terus ditembus oleh opini luar, hubungan menjadi rapuh. Dalam ruang yang seharusnya aman, justru lahir kecemasan. Kecemasan bahwa orang lain tahu terlalu banyak, bahwa orang lain memiliki pendapat terlalu kuat, atau bahwa hubungan kita sedang dinilai berdasarkan standar yang bukan milik kita. Ketenangan dalam hubungan tidak datang dari banyaknya orang yang mendukungnya, tetapi dari kejelasan antara dua individu yang menjalaninya. Ketenangan itu tumbuh ketika pasangan mampu menjaga cerita mereka, luka mereka, pertumbuhan mereka, dan kebahagiaan mereka hanya untuk mereka. Dalam privasi, hubungan bisa bernapas. Dalam diam, hubungan bisa tumbuh. Dan dalam ruang yang bebas dari campur tangan orang lain, hubungan bisa menemukan bentuknya yang paling jujur. Saya percaya bahwa hubungan yang kuat adalah hubungan yang tidak terburu-buru diumumkan, tidak mudah diceritakan, dan tidak dibuka untuk interpretasi banyak kepala. Hubungan yang kuat adalah hubungan yang dipelihara oleh dua orang yang memahami bahwa sebagian hal memang harus disimpan. Karena pada akhirnya, bukan banyaknya orang yang tahu yang membuat hubungan berhasil, melainkan kemampuan pasangan untuk menjaga apa yang seharusnya tetap menjadi milik mereka berdua. Budaya FOMO, keinginan dilihat, membuat kita kehilangan diri. Dalam pengamatan saya terhadap kehidupan modern, ada satu fenomena yang tampaknya menyelimuti banyak individu, baik disadari maupun tidak: rasa takut tertinggal, atau yang kini dikenal sebagai FOMO, Fear of Missing Out. Budaya ini bukan sekadar kecemasan ringan mengenai aktivitas orang lain, tetapi telah berkembang menjadi mekanisme sosial yang mempengaruhi perilaku, keputusan, bahkan identitas seseorang. Dan dari sudut pandang Stoikisme, FOMO adalah bentuk kehilangan diri yang paling halus, karena ia merenggut ketenangan kita tanpa suara. Saya melihat bagaimana banyak orang, dalam keinginan untuk terlihat tidak tertinggal, mulai mengubah hidup mereka menjadi catatan publik. Setiap aktivitas diabadikan, setiap momen dipublikasikan, bukan lagi sebagai refleksi kehidupan nyata, tetapi sebagai bentuk pembuktian bahwa mereka ikut serta dalam alur yang sedang populer. Namun dalam upaya untuk terlihat selalu hadir, mereka justru kehilangan kesempatan untuk benar-benar hadir dalam kehidupan mereka sendiri. Budaya FOMO membuat seseorang merasa harus memamerkan apapun yang ia lakukan, bahkan ketika itu tidak mendatangkan kebahagiaan sejati. Ketika seseorang pergi makan, ia tidak lagi menikmati makanan, ia menikmati kesempatan untuk terlihat menikmatinya. Ketika seseorang bepergian, ia tidak lagi berpetualang, ia sibuk mengatur sudut pengambilan foto. Saya menyadari bahwa dalam banyak hal, hidup telah bergeser dari pengalaman menjadi representasi visual pengalaman. Nilai bukan lagi pada momen itu sendiri, tetapi pada bagaimana momen itu diterima oleh orang lain. Stoikisme menentang paradigma ini. Filsafat tersebut mengajarkan bahwa hidup tidak seharusnya dijalani berdasarkan apa yang orang lain pikirkan, melainkan berdasarkan apa yang benar-benar membawa kedamaian dan integritas batin. Ketika seseorang membentuk hidupnya berdasarkan tren, ia sebenarnya sedang menyerahkan kendali atas batinnya kepada dunia luar, kepada ekspektasi yang berubah setiap saat, dan kepada penilaian yang tak pernah stabil. Saya melihat FOMO sebagai jebakan mental yang menciptakan ilusi kebahagiaan. Orang mengejar apa yang populer, namun tidak pernah merasa cukup. Karena dalam budaya ini, relevansi bersifat sementara. Seseorang mungkin terlihat up to date hari ini, namun esok hari ia kembali diliputi kecemasan karena ada hal baru yang harus ia ikuti. Pada titik ini, hidup berubah menjadi rangkaian perlombaan-perlombaan yang tidak pernah seseorang pilih, namun secara tidak sadar, ia jalani. Disinilah relevansi prinsip stoik menjadi sangat kuat. Stoikisme mengajarkan pentingnya fokus pada hal yang bisa dikendalikan. Kita tidak bisa mengendalikan tren,
tidak bisa mengendalikan opini publik, dan tidak bisa mengendalikan persepsi orang terhadap diri kita. Tetapi kita bisa mengendalikan apakah kita ingin terus terjebak dalam siklus pembuktian tersebut, atau justru memilih untuk menjaga sebagian hidup kita dalam keheningan yang terjaga. Saya mulai memahami bahwa ketenangan tidak datang dari kehadiran di banyak tempat, tetapi dari kehadiran penuh di tempat kita berada. Ketenangan tidak datang dari memenuhi ekspektasi sosial, tetapi dari keberanian untuk menolak ekspektasi itu dan menjalani hidup sesuai nilai pribadi. Ketika seseorang mampu menikmati momen tanpa paksaan untuk mengabadikannya, ia menemukan kembali dirinya yang hilang. Ia tidak lagi menjadi aktor dalam panggung publik, melainkan kembali menjadi subjek dalam hidupnya sendiri. Budaya FOMO membuat kita percaya bahwa kita kehilangan sesuatu ketika kita tidak terlihat. Namun kenyataannya, yang kita kehilangan adalah diri kita sendiri ketika kita memaksakan diri untuk selalu terlihat. Dalam diam, seseorang menemukan ketenangan yang tidak ditawarkan oleh dunia digital. Dalam privasi, seseorang menemukan kedalaman yang tidak dapat diberikan oleh validasi publik. Dan dalam memilih untuk tidak membagikan sesuatu, seseorang memperoleh ruang untuk benar-benar mengalami kehidupan. Pada akhirnya, kita tidak membutuhkan dunia untuk menyaksikan setiap langkah kita. Kita hanya membutuhkan diri kita sendiri untuk benar-benar berjalan. Dan mungkin itulah inti dari semuanya, bahwa ketenangan datang bukan dari hal yang dibagikan, melainkan dari hal yang kita izinkan untuk tetap menjadi milik kita sepenuhnya. Trauma yang dipublikasikan saat penyembuhan menjadi konten dalam pengamatan saya. Ada fenomena yang semakin sering muncul di era digital, kecenderungan untuk menjadikan trauma sebagai konten. Di berbagai platform, kita melihat individu menceritakan luka-luka terdalam mereka kepada publik. Seolah-olah penyembuhan hanya mungkin terjadi ketika ada mata yang menyaksikan dan telinga yang mendengar. Namun, saya tidak bisa mengabaikan kegelisahan yang muncul dari tren ini. Saya melihat sebuah ironi yang begitu jelas. Bagaimana sesuatu yang seharusnya bersifat personal, rapuh, dan penuh kerentanan, justru berubah menjadi materi yang dikonsumsi secara massal. Dalam pandangan stoikisme, trauma adalah wilayah batin yang tidak seharusnya dibuka sembarangan. Itu adalah ruang sunyi yang membutuhkan keteduhan, bukan sorotan. Namun, di zaman ketika perhatian menjadi mata uang sosial, luka batin pun berubah menjadi aset. Orang merasa bahwa untuk didengar, mereka harus melukai diri mereka, sekali lagi kali ini, bukan oleh kejadian yang menimpa mereka, melainkan oleh eksposur yang mereka ciptakan sendiri. Saya mulai bertanya-tanya, apakah penyembuhan benar-benar terjadi ketika seseorang membagikan trauma mereka kepada publik? Atau apakah itu hanya memberikan rasa lega yang sesaat, sebuah pelepasan yang terasa melegakan, tetapi pada akhirnya menunda penyembuhan yang sebenarnya? Ada perbedaan besar antara berbicara untuk memproses luka dan berbicara untuk mendapat perhatian, dan sayangnya, garis keduanya semakin kabur di era ketika setiap cerita pribadi berpotensi menjadi konten viral. Ketika seseorang mengungkapkan trauma secara publik, ia tidak hanya membagikan cerita. Ia membiarkan publik memasuki ruang yang seharusnya hanya ia sendiri yang memiliki kunci. Dan publik, seperti sifatnya, tidak selalu memberikan empati. Ada komentar yang menghakimi, ada respons yang meremehkan, dan ada orang-orang yang melihat cerita tersebut sebagai hiburan, bukan sebagai pengalaman yang perlu dihargai. Pada titik inilah luka yang lama bisa terbuka kembali. Bukan karena ingatan itu, tetapi karena reaksi orang terhadap ingatan tersebut. Stoikisme mengingatkan bahwa ketenangan tidak lahir dari validasi luar, melainkan dari kemampuan untuk mengelola batin. Ketika seseorang bergantung pada respons publik untuk memvalidasi rasa sakitnya, ia sebenarnya sedang menempatkan dirinya di bawah kendali orang lain. Ia membiarkan emosinya dipengaruhi oleh hal yang sepenuhnya berada di luar kendalinya. Dan inilah yang membuat penyembuhan menjadi semakin sulit. Karena proses yang seharusnya berlangsung secara internal, malah terpecah oleh suara-suara dari luar. Saya melihat bahwa banyak orang mengira membagikan trauma berarti mempersingkat proses pemulihan. Padahal, penyembuhan adalah perjalanan yang sifatnya intim. Ada bagian dari diri kita yang tidak akan pernah menemukan kedamaian ketika terus ditampilkan kepada orang lain. Ada luka yang hanya bisa disembuhkan oleh kesunyian, oleh refleksi yang jujur, atau oleh percakapan hati ke hati dengan satu atau dua orang yang benar-benar memahami, bukan oleh ratusan
atau ribuan orang di internet. Fenomena trauma yang dipublikasikan ini juga menciptakan ilusi bahwa seseorang harus menyampaikan kisah paling menyakitkan mereka agar dianggap kuat atau inspiratif. Padahal kekuatan sejati seringkali justru terletak pada kemampuan untuk menjaga bagian paling rapuh dari diri kita agar tetap aman. Tidak semua luka harus diceritakan, tidak semua cerita membutuhkan audiens, dan tidak semua proses penyembuhan harus disaksikan. Dalam perspektif Stoik, menjaga trauma tetap di dalam bukanlah bentuk kelemahan, melainkan bentuk kebijaksanaan. Itu adalah pengakuan bahwa tidak semua orang berhak masuk ke dalam ruang batin kita, bahwa beberapa hal memang seharusnya hanya menjadi milik kita sendiri, dan bahwa ketenangan tidak datang dari sorotan, melainkan dari keberanian untuk menutup pintu dan menyembuhkan diri secara perlahan. Pada akhirnya, kita harus memahami bahwa penyembuhan adalah proses yang bersifat pribadi dan sakral. Jika kita menyerahkannya kepada publik, kita kehilangan kendali atas cara proses itu seharusnya berlangsung. Tetapi ketika kita memilih untuk menyimpan sebagian luka kita memberi diri kita kesempatan untuk menyembuhkan dengan cara yang lebih jujur, lebih tenang, dan lebih sesuai dengan ritme batin kita. Dan mungkin disitulah letak kekuatan yang sebenarnya. Bukan pada keberanian untuk membagikan trauma, tetapi pada kebijaksanaan untuk melindunginya. Dalam perenungan yang tenang, saya sering bertanya pada diri sendiri, sejauh mana seseorang perlu membuka isi hatinya kepada dunia? Di tengah budaya digital yang mendorong setiap individu untuk berbicara lebih banyak, mengungkap lebih luas, serta memperdengarkan perasaannya tanpa jeda, batas emosional menjadi sesuatu yang semakin kabur. Kita hidup pada masa ketika sebuah cerita pribadi bisa keluar lebih cepat daripada proses kita memahami emosi itu sendiri. Dan pada titik inilah prinsip Stoik memiliki relevansinya yang paling tajam, bahwa tidak semua perasaan patut diumbar, dan tidak semua beban harus dibagikan kepada publik. Kita diajarkan oleh para filsuf kuno bahwa emosi adalah sesuatu yang patut dipahami, bukan dipamerkan. Bukan karena emosi itu salah, melainkan karena emosi membutuhkan kedalaman refleksi, bukan panggung keramaian. Ketika seseorang tidak mampu menjaga batas emosionalnya, ia menyerahkan kekuatan dirinya kepada opini orang lain. Ia merelakan kedamaian batinnya digantungkan pada validasi eksternal. Disinilah letak bahaya terbesar. Kita menjadi bergantung pada penilaian luar untuk memahami diri sendiri. Padahal, kendali atas batin adalah inti dari disiplin Stoik. Saya melihat bahwa banyak orang kini merasa harus selalu membagikan masalahnya agar dianggap jujur, transparan, atau apa adanya. Namun kedewasaan justru ditemukan dalam kemampuan memilah mana yang pantas diutarakan, mana yang lebih baik disimpan, dan mana yang hanya perlu dipahami seorang diri. Menjaga batas emosional bukanlah tindakan menutup diri. Itu adalah bentuk penguasaan diri. Sebuah pernyataan bahwa saya tidak akan menyerahkan ruang batin saya kepada sembarang mata yang tidak memahami konteks perjalanan hidup saya. Seringkali oversharing muncul karena seseorang ingin mengalihkan bebannya dengan cepat, seolah pembagian masalah secara publik akan menyelesaikannya. Tetapi dalam pandangan Stoik, beban justru menguatkan ketika dihadapi dengan tenang, bukan ketika disodorkan kepada khalayak ramai. Ada nilai etis dalam menahan diri, nilai moral dalam menjaga kerahasiaan, dan ada wibawa batin dalam tidak membiarkan emosi mentah keluar begitu saja. Kita harus mampu berdiri sebagai penjaga atas gerbang batin, memastikan tidak semua hal di dalam diri diumbar hanya demi kelegaan sesaat. Bahkan ketika kita perlu berbagi cerita, seseorang harus menyadari bahwa tidak semua telinga layak mendapatkan kepercayaan. Menjaga batas emosional berarti menjaga martabat diri. Kita tidak sedang menipu dunia, kita sedang memelihara ruang aman yang menjadi pondasi keteguhan mental. Sebab kenyataannya, semakin banyak orang mengetahui kerentanan kita, semakin banyak pula celah bagi rasa cemas, rasa takut dinilai, dan rasa malu yang muncul kemudian. Pada akhirnya, menjaga batas emosional adalah bentuk penghormatan diri yang tertinggi. Tidak ada yang lebih stoik daripada kemampuan mengatur apa yang keluar dari dalam diri, dan apa yang tetap disimpan sebagai kekayaan batin. Kita tidak diwajibkan dunia untuk selalu bercerita, kita hanya diwajibkan pada diri sendiri untuk bertindak bijaksana. Dan kebijaksanaan itu, pada banyak kesempatan, lahir dari kesediaan untuk menahan kata, menimbang emosi,
serta menjaga batas agar diri tetap kuat meski dunia terus mendorong untuk mengumbar. Mengelola kerentanan dengan bijaksana antara kejujuran dan kehotiation dalam perenungan yang lebih matang. Saya menyadari bahwa kerentanan adalah salah satu aspek paling rumit dalam kehidupan manusia. Kerentanan bukan sekadar rasa lemah, bukan pula sekadar pengakuan atas luka atau kekurangan. Kerentanan adalah sebuah ruang yang hanya bisa dibuka oleh seseorang yang memahami nilai dirinya. Namun, persoalannya menjadi pelik ketika zaman modern mendorong individu untuk mengekspresikan kerentanannya tanpa batas. Seolah keterbukaan total adalah satu-satunya bentuk keaslian. Padahal, ada garis tipis antara kejujuran dan kecerobohan, antara berbagi demi pemulihan dan berbagi demi pelarian. Dalam konteks Stoik, kerentanan diakui sebagai bagian dari kodrat manusia, tetapi bukan sesuatu yang harus diumbar ke publik. Sebab pada hakikatnya, kerentanan mengandung nilai sakral. Ia adalah sisi terdalam diri kita, hal-hal yang tidak semua orang berhak mengetahuinya. Ketika seseorang membuka kerentanannya kepada dunia secara impulsif, ia sebenarnya menyerahkan kendali emosinya kepada pihak yang tidak ia kenal, bahkan kepada mereka yang mungkin tidak peduli. Kejujuran yang tanpa batas bukanlah kebijaksanaan. Ia adalah bentuk penyerahan diri tanpa perlindungan. Saya sering bertanya pada diri saya sendiri, apa sebenarnya tujuan dari membuka kerentanan kepada halayak? Apakah seseorang ingin dipahami? Ataukah ingin dilihat? Dalam banyak kasus, keinginan dilihat lebih dominan daripada kebutuhan untuk dipahami. Dan pada titik itu, kerentanan berubah menjadi alat validasi, bukan proses pertumbuhan. Padahal, dalam ajaran Stoik, seseorang harus mampu berdiri kokoh dengan mengendalikan dunia batinnya terlebih dahulu. Kerentanan yang keluar sebelum dikelola dengan baik hanya akan memperbesar luka yang sudah ada, bukan menyembuhkannya. Mengelola kerentanan berarti memahami bahwa tidak semua orang berhak melihat bagian terdalam diri kita. Kepercayaan seharusnya diberikan dengan selektif, tidak dibagikan secara sembarangan. Ada nilai kehormatan diri dalam membatasi kepada siapa kita membuka cerita yang paling sensitif. Bahkan dalam hubungan terdekat sekalipun, kebijaksanaan tetap diperlukan agar kita tidak menghabiskan energi emosional untuk hal yang tidak seharusnya menjadi konsumsi umum. Kita sering merasa bahwa menyimpan beberapa hal sendirian adalah tanda kelemahan. Padahal sebaliknya, kemampuan menyimpan, mengolah, dan mengendalikan kerentanan adalah tanda kedewasaan spiritual. Seseorang menjadi kuat bukan karena tidak memiliki luka, tetapi karena tahu bagaimana melindungi luka itu dari pandangan yang tidak penuh welas asih. Kerentanan yang dipelihara dengan hati-hati akan berubah menjadi sumber kekuatan. Kerentanan yang diumbar akan berubah menjadi sumber kecemasan. Stoik mengajarkan bahwa kebebasan sejati datang dari kemandirian batin. Dan kemandirian itu lahir dari sikap hati-hati dalam mengungkap kelemahan diri. Kita tidak perlu menjelaskan segala hal kepada dunia. Kita tidak perlu memamerkan perjuangan hanya agar dianggap manusiawi. Manusiawi bukan berarti harus telanjang secara emosional. Manusiawi berarti memiliki kedalaman, kemampuan menimbang, dan kecerdasan untuk memilih kapan harus bicara dan kapan lebih baik diam. Pada akhirnya, mengelola kerentanan dengan bijaksana adalah bentuk perlindungan diri tertinggi. Bukan berarti menolak kejujuran, melainkan menempatkan kejujuran pada ruang yang tepat. Dunia tidak selalu siap memahami isi hati kita, dan kita pun tidak perlu selalu menyesuaikan diri dengan tuntutan dunia. Kebijaksanaan adalah seni menahan, seni memilah, seni merawat diri tanpa merasa wajib mengungkap segalanya. Dan justru melalui pengendalian itulah, kerentanan tidak lagi menjadi ancaman, melainkan menjadi sumber martabat dan kekuatan yang paling tenang. Menjaga ruang pribadi dari ekspektasi sosial yang mengikat, ada satu hal yang semakin saya sadari. Seiring bertambahnya tuntutan hidup modern, semakin dunia meminta kita untuk terbuka, semakin kita perlu tegas melindungi ruang pribadi kita. Ruang pribadi bukan sekadar batas fisik, melainkan benteng mental yang menjaga kejernihan pikiran dan kestabilan emosi. Dalam kehidupan yang didominasi oleh ekspektasi sosial baik dari teman, rekan kerja, keluarga maupun dunia digital, ruang pribadi kerap terancam terkikis tanpa kita sadari. Dan ironisnya, ancaman itu sering datang dari diri kita sendiri, dari kecenderungan untuk mengiyakan semua permintaan, menjawab semua pertanyaan, dan membuka diri lebih luas dari yang seharusnya.
saya menyadari ekspektasi sosial di era kini muncul dalam berbagai bentuk. Ada tuntutan untuk selalu responsif, untuk selalu tampil tahu segalanya, untuk menunjukkan sisi rapuh agar dianggap autentik, dan untuk berbagi kehidupan pribadi demi relevansi sosial. Semua ini menciptakan tekanan yang membuat banyak orang merasa seakan dirinya wajib menjadi buku terbuka. Tetapi justru disinilah letak jebaknya. Ketika ruang pribadi melebur dengan ruang publik, seseorang kehilangan pusat kendalinya. Ia menjadi rapuh terhadap opini, rentan terhadap perbandingan, dan mudah terimbang-ambing oleh persepsi orang lain. Dalam pandangan Stoik, perlindungan ruang pribadi merupakan bagian dari upaya menjaga kedaulatan diri. Tidak semua ekspektasi harus dipenuhi. Tidak semua permintaan harus diiyakan. Tidak semua pertanyaan berhak dijawab. Kebebasan sejati bukanlah kemampuan untuk menyenangkan semua orang, melainkan kemampuan membatasi sejauh mana dunia luar diperbolehkan memasuki wilayah batin kita. Jika saya mengizinkan orang lain menilai saya berdasarkan hal-hal yang bersifat privat, maka saya sesungguhnya memberikan kunci kendali atas hidup saya kepada mereka. Saya sering bertanya pada diri sendiri, mengapa saya merasa tidak enak ketika menolak sesuatu yang tidak saya inginkan? Mengapa saya merasa wajib menjelaskan keputusan pribadi kepada orang lain? Setelah dipikirkan secara matang, saya menyadari bahwa semua ini berakar dari konstruksi sosial yang mendorong seseorang untuk tampil kooperatif dalam segala hal. Namun, kooperatif yang tanpa batas akan berubah menjadi keterpaksaan, dan keterpaksaan yang dibiarkan berulang akan menjadi kebiasaan yang menjauhkan seseorang dari dirinya sendiri. Ruang pribadi seharusnya disusun di atas landasan yang jelas, apa yang ingin saya simpan, apa yang ingin saya bagikan, dan kepada siapa saya memberikan akses. Ketika batas ini tegas, seseorang akan memiliki ketenangan dalam bersosialisasi, karena ia tidak merasa terancam oleh kehadiran orang lain. Ia tetap bisa ramah tanpa harus membuka pintu kehidupannya. Ia dapat menjadi pendengar yang baik tanpa harus menyeberangkan isi hatinya. Ia bisa hadir tanpa harus menelanjangi segala proses batinnya. Yang sering dilupakan orang adalah bahwa ruang pribadi bukan bentuk isolasi. Ia justru bentuk penghormatan terhadap diri sendiri. Dengan menetapkan batas, saya memberi ruang bagi pikiran saya untuk bernapas, bagi perasaan saya untuk pulih, dan bagi keputusan saya untuk terbentuk tanpa intervensi. Saya tidak perlu menjelaskan alasan saya diam. Saya tidak perlu membenarkan alasan saya menyimpan sesuatu. Diam dan menyimpan adalah hak, bukan kesalahan. Pada akhirnya, menjaga ruang pribadi dari ekspektasi sosial bukan hanya tentang menolak tekanan luar, tetapi juga tentang melampaui keinginan internal untuk selalu membuktikan diri. Dunia boleh meminta banyak hal, tetapi saya tetap memiliki hak atas keheningan saya. Stoik mengajarkan bahwa ketenangan lahir bukan dari memenuhi tuntutan orang lain, tetapi dari kemampuan mengelola batas dengan bijaksana. Ruang pribadi adalah tempat di mana saya belajar mendengar diri sendiri tanpa gangguan. Dan selama saya mampu melindunginya, selama itu pula saya mempertahankan kebebasan yang paling penting, kebebasan untuk tetap menjadi diri saya yang utuh, tanpa harus dibentuk oleh ekspektasi siapapun, menjadikan keheningan sebagai strategi hidup, bukan pelarian. Tetapi kepemimpinan diri ada satu kesimpulan yang perlahan saya pahami setelah melalui berbagai dinamika hidup modern yang penuh kebisingan. Keheningan bukan sekadar keadaan tanpa suara, melainkan strategi eksistensial yang menentukan arah hidup seseorang. Keheningan adalah keputusan sadar untuk tidak bereaksi secara impulsif, untuk tidak membuka diri secara berlebihan, dan untuk tidak terburu-buru menampilkan pergolakan batin kepada dunia. Dalam pandangan Stoik, keheningan adalah bentuk disiplin yang paling sulit, namun paling berharga, karena ia menuntut pengendalian, kejernihan, dan keberanian untuk berdiri sendirian di tengah arus yang mendorong kita untuk terus bersuara. Saya menyadari semakin jauh bahwa keheningan bukanlah pelarian. Banyak orang salah mengartikannya sebagai tanda ketakutan, ketidakmampuan, atau bahkan kelemahan. Padahal, justru hanya mereka yang kuat dan kokoh yang mampu menggunakan keheningan secara efektif. Keheningan adalah penundaan yang disengaja, sebuah ruang kosong di mana seseorang dapat memeriksa pikirannya sebelum memberi respons. Ia adalah jeda yang melahirkan ketepatan. Tanpa keheningan, seseorang hanya akan bereaksi. Dengan keheningan,
seseorang mulai memilih. Zaman modern tidak memberi kita kemewahan untuk diam. Setiap platform mendesak kita untuk berpendapat, membagikan kehidupan, mengomentari peristiwa, dan menyuarakan emosi seketika. Namun dalam kecepatan itu terdapat jebakan. Ketika seseorang selalu berbicara, ia kehilangan kesempatan untuk memahami apa yang sebenarnya penting baginya. Ketenangan menjadi langka bukan karena dunia bising, tetapi karena kita terbiasa menanggapi kebisingan itu tanpa menyaringnya. Dan pada titik itu, keheningan bukan lagi pilihan, ia menjadi kebutuhan. Saya mulai melihat keheningan sebagai bentuk kepemimpinan diri. Sebab mereka yang mampu mengendalikan apa yang mereka ucapkan, akan mampu mengendalikan apa yang mereka lakukan. Menahan diri untuk tidak terbawa suasana, tidak membuka konflik, tidak memamerkan kesedihan atau kemenangan, serta tidak menjadikan media sosial sebagai tempat mengumbar reaksi, semua itu memerlukan kedisiplinan yang matang. Dalam keheningan, seseorang menguasai dirinya sebelum mencoba menguasai keadaan di luar dirinya. Namun, keheningan yang saya maksud bukanlah penghindaran. Ia bukan rasa takut menghadapi masalah. Justru sebaliknya, keheningan memberi kita jarak untuk berpikir lebih jernih, sehingga keputusan yang diambil tidak berlandaskan emosi sesaat. Ada kekuatan yang halus, namun terasa ketika seseorang tidak mudah tergoyahkan oleh provokasi, cibiran, atau tekanan sosial. Ketika seseorang tidak merasa perlu membuktikan apapun kepada siapapun, ia menjadi bebas. Keheninganlah yang membangun kebebasan itu. Di tengah hiruk-pikuk kehidupan digital, di mana setiap orang berlomba menunjukkan siapa dirinya, keheningan menjadi bentuk pernyataan yang paling berwibawa. Ia tidak tampak agresif, namun ia menunjukkan ketegasan. Ia tidak menonjolkan diri, namun ia memberi kesan mendalam. Orang yang pandai menggunakan keheningan dipandang lebih matang, lebih stabil, dan lebih dapat dipercaya, karena kata-katanya jarang namun berarti. Disinilah letak nilai strategis keheningan, ia mengurangi drama, menambah wibawa, dan menjaga martabat. Saya juga menyadari bahwa keheningan membantu kita membangun hubungan sosial yang lebih sehat. Ketika tidak semua hal dijelaskan, dikomentari, atau diceritakan, hubungan menjadi lebih seimbang. Kita tidak memberi orang lain amunisi untuk menilai atau mengintervensi kehidupan pribadi kita. Keheningan menciptakan ruang aman, baik bagi kita sendiri maupun bagi mereka yang berinteraksi dengan kita. Dan lebih dari itu, keheningan mengajarkan bahwa tidak semua hal layak menjadi percakapan. Pada akhirnya, menjadikan keheningan sebagai strategi hidup adalah langkah menuju ketenangan yang autentik. Ia membebaskan kita dari tuntutan untuk selalu tampil, selalu berbicara, dan selalu membagikan. Ia memulihkan diri kita dari tekanan yang tidak terlihat, namun terus bekerja tekanan untuk menjadi terlihat oleh dunia. Keheningan mengembalikan kita pada pusat yang paling inti, kemampuan untuk mengarahkan hidup kita tanpa perlu pengakuan dari luar. Dalam perjalanan ini, saya menemukan bahwa keheningan bukan hanya tempat beristirahat, tetapi tempat bertumbuh. Dan selama saya mampu merawat keheningan ini, selama itu pula saya memegang kendali atas hidup saya sendiri, tanpa harus tarimbang-ambing oleh kebisingan yang tidak pernah benar-benar berhenti. Keheningan menjadi bukti bahwa kekuatan terbesar seringkali hadir tanpa suara.